Penuhilah kerinduan kami Tuhan, tetap tinggal dekat di dalam hati-Mu. Karena Engkau satu-satunya pribadi yang mengenal hatiku, Engkau satu-satunya yang mengenal hidupku. Tidak ada yang seperti Engkau, tidak ada yang bisa menandingi-Mu. Itu sebabnya kami, bawalah kami, taruh kami selalu dalam hati-Mu ya Tuhan. Jadikan kami biji mata-Mu, jadikan kami seperti biji mata-Mu, jadikan kami kekasih hati-Mu ya Tuhan. Walaupun kadang-kadang kami menyakiti-Mu, kadang-kadang kami mendukakan-Mu, tapi tetap kami membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu saja yang mampu untuk memulihkan kami, yang mampu menyembuhkan kami. Hanya oleh karena kasih-Mu saja yang mampu membuat kami tetap hidup, kuat, dan terus mengalami keajaiban-keajaiban. Tiba saatnya kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Bertutur katalah, bersabdalah. Pada saat ini kami mau mendengarkan dan kami mau melakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita pada pagi ini. Terambil dari Kitab Kisah Rasul pasal 27. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema firman Tuhan pada pagi ini yaitu iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyelamatkan ini, jadi pengertian iman yang menyelamatkan di sini yaitu iman yang memimpin, menuntun kita untuk mengalami keselamatan Tuhan di bumi ini sampai di surga. Dalam pembacaan kita tadi, walaupun hanya sebatas sampai ayat 14, dan kalau kita membaca ayat keseluruhan, kita akan tahu secara bersama-sama apa sesungguhnya yang terjadi dari kehidupan Paulus dan seluruh rombongan di kapal yang mengalami masa-masa sulit. Mereka mengalami situasi yang mencekam di atas kapal di tengah laut selama 14 hari lamanya. Kurang lebih 14 hari kalau dihitung ya setengah bulan. Kalau kita di atas mobil di daratan lalu berhenti karena angin kencang, mungkin kita tidak akan bingung dan tidak akan takut mencekam. Tetapi rombongan yang kita baca dalam pasal 27 ini, mereka mengalami situasi yang mencekam di tengah laut di atas kapal, yang tentu peralatan di kapal itu tidak secanggih zaman sekarang. Kalaupun dikatakan ada sekoci, perahu pengaman, tentu tidak seaman perahu sekoci yang ada di dunia sekarang ini. Karena perahu sekoci pada saat itu juga terbuat dari kayu dan dirakit menjadi perahu sekoci dengan ya segala keterbatasannya. Berbeda dengan hari ini, perahu sekoci memang benar-benar bisa aman karena diperlengkapi juga dengan baju pelampung. Tapi saudara sekalian, tentu kita bisa merasakan situasi yang mencekam selama 14 hari. Dan kalau kita membaca ayat-ayat selanjutnya, selama 14 hari itu matahari tidak kelihatan, yang ada adalah mendung gelap di tengah laut dengan ombak yang tentu sangat besar.
Saudara yang pernah naik kapal, taruhlah kapal penyeberangan yang hanya beberapa menit saja kita naiki. Kalau tiba saatnya ya di penyeberangan itu arusnya berputar-putar, kita lihat Pak Nahkoda itu begitu sibuk sekali memutar-mutar, membelokkan ke sana kemari, mencari keseimbangan di tengah arus deras dan berputar. Tentu sambil menyalakan ini, sudah siap-siap menekan tombol alarm, minta pertolongan. Kalau sekarang, zaman dulu tidak ada alarm pertolongan. Dan mereka mengalami situasi yang mencekam itu 14 hari. Matahari tidak kelihatan, hanya mendung, hujan, dan badai. Dan Paulus serta tim pelayanan, mereka tidak sedang tur, mereka tidak sedang bebas melakukan penginjilan. Mereka dalam tahanan. Mereka sebagai tahanan tentara Romawi. Sehingga Paulus dan teman-teman timnya yang saat itu ditawan, ya sebenarnya ditawan cuma satu Paulus, tapi boleh ditemani. Tentu Paulus tidak bisa bebas bergerak menyatakan pendapatnya. Yang dia bisa hanya mengikuti apa kata pemimpin pasukan yang mengawal Paulus sampai ke Italia. Peristiwa ini terjadi di Pulau Kreta, dan mereka pada selanjutnya, pasal selanjutnya mereka terdampar di Pulau Malta. 14 hari lamanya mereka di tengah kapal, mencekam dan dalam kesulitan besar, dalam bahaya besar. Nah, kita akan melihat bersama-sama bagaimana kuasa iman yang menyelamatkan. Jumlah orang di kapal itu 276 orang. Tentu kapalnya bukan kapal kecil, kapal yang besar karena bisa menampung 276 orang. Tapi karena iman satu orang, seluruh kapal diselamatkan. Endingnya. Tapi ya, kalau kita membaca ayat terakhir ya, pasal 27 ayat terakhir, kita akan mendapati di sana pasal 4 ayat 44. Dan supaya orang-orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Lalu kalimat terakhirnya, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. 276 orang itu selamat naik ke darat sebagai kalimat penutup di pasal 27. Kenapa kalimat ini harus ditekankan? Bahwa mereka selamat naik ke darat setelah 14 hari terkatung-katung di tengah laut dalam situasi yang mencekam. Karena ini penting. Yang menunjukkan, menyatakan, membuktikan bahwa kuasa iman itu sangat dahsyat. Walaupun Paulus tidak berdaya karena sebagai tahanan, dia hanya bisa mengikuti pasukan dan panglimanya. Tetapi kuasa iman Paulus terbukti bisa menyelamatkan seluruh penumpang itu. Jumlahnya 276 orang. Tapi ada pertanyaan besar yang kita akan bahas bersama-sama di sini. Mengapa mereka sampai mengalami situasi yang begitu mencekam, menakutkan selama 14 hari di atas kapal di tengah laut yang bergelora karena badai, karena awan gelap dan matahari tidak nampak. Mereka tidak bisa melihat jauh karena diliputi dengan kegelapan, matahari tidak nampak. Mengapa mereka sampai mengalami situasi sedemikian menakutkan 14 hari? Apakah karena imannya Paulus
gagal. Ternyata kita akan bisa melihat di sini. Yang pertama kita melihat di tengah situasi yang tidak berdaya sebagai tahanan, Paulus tetap menyatakan imannya. Dalam ayat 9 sampai 11, di sana dikatakan demikian. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka, katanya, saudara-saudara, aku lihat bahwa pelayaran kita akan mendatangkan kesukaran dan kerugian besar. Bukan hanya bagi muatan dan kapal, tetapi juga bagi nyawa kita. Ingat, Paulus yang beriman sudah menyatakan imannya kepada orang-orang yang tidak percaya, kepada orang-orang yang tidak beriman. Inilah sebenarnya iman yang sejati itu. Inilah sebenarnya iman yang menyelamatkan itu. Berani menyatakan diri apa yang harus disampaikan kepada orang-orang yang tidak beriman. Paulus disertai kurang lebih 2 orang dan dia sendiri yang beriman, berarti 3 orang. 276 dikurangi 3 berarti 273 orang itu tidak beriman. Tetapi di sini Paulus menyatakan imannya dengan menyatakan, mengingatkan mereka semua, situasi kita akan menghadapi masa-masa sukar, masa-masa sulit, dan akan bawa kerugian, bukan hanya untuk muatan, tetapi kapal kita, bahkan nyawa kita jadi taruhan. Lebih orang-orang itu yang ada di kapal, bahkan pemimpin pasukan itu tidak mengikuti peringatan iman yang dinyatakan oleh Paulus kepada mereka. Bahkan dalam ayat yang 11 mereka begini, tetapi perwira itu lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Mereka lebih percaya kepada jurumudi dan nahkoda daripada kepada perkataan Paulus. Perwira dan orang-orang kapal itu lebih percaya jurumudi, nahkoda kapal daripada apa yang dinyatakan Paulus, dan apa yang dinyatakan Paulus itu keluar dari imannya. Perwira lebih percaya nahkoda dan jurumudi. Artinya apa? Mereka percaya ilmu, pengetahuan, dan pengalaman nahkoda dan jurumudi itu bagi mereka lebih tinggi, lebih penting, dan harus lebih dipercaya daripada imannya Paulus, daripada perkataan Paulus. Ini titik awal sampai mereka mengalami situasi yang mencekam di tengah laut di atas kapal selama 14 hari. Dimulai dari sini. Mereka lebih mengandalkan nahkoda jurumudi dengan segala pengetahuan, ilmu, dan pengalamannya dalam mengemudikan kapal, menakodai kapal, daripada mempercayai Paulus yang hanya orang beriman. Secara sepintas, pilihan perwira yang lebih mempercayai nahkoda kapal itu lebih tepat. Sepintas. Dan lebih masuk di nalar. Kamu tidak punya pengalaman melaut. Itu.
Makan tuh imanmu. Karena belum terjadi apa-apa. Seringkali kita sebagai orang Kristen seringkali terjebak dalam kesalahan seperti ini. Merasa memiliki ilmu, merasa memiliki pengetahuan, merasa punya pengalaman banyak. Maka iman dikesampingkan. Iman dinomorduakan. Ilmu dan pengalaman bisa salah dan bisa merugikan secara fatal, secara besar-besaran. Ilmu, pengetahuan, dan pengalaman bisa salah dan justru membuat kita rugi besar. Bukan berarti ilmu, pengetahuan, pengalaman tidak penting. Semua ada gunanya. Tapi kita harus tahu bahwa kehidupan iman itu harusnya di atas ilmu, pengetahuan, dan pengalaman hidup. Supaya apa? Ketika kita secara keilmuan, secara pengalaman, secara pengetahuan kita salah, kita tidak akan salah total, rugi total. Karena apa? Iman kita itu akan menjadikan suatu pertimbangan yang akan menyelamatkan kita. Orang perkalian aja seringkali kita salah kok. Kalau misalkan sekarang diuji 5 kali 5, mungkin ada yang menjawab. Anak-anak tidak semua bisa menjawab. Tapi kalau 1499 kali 99 45 berapa hasilnya? Kalkulator pasti. Pakai bantuan kalkulator. Tapi hidup ini nggak selalu seperti matematika. Seperti ilmu pasti, yang jawabannya selalu pasti. Kalau mendung, pasti hujan. Apa selalu begitu? Udah. Itu sebabnya kita tadi membaca ayat 1 sampai ayat 14. Karena dalam ayat 13 dan 14, itu jelas sekali perbedaannya. Coba dibaca, saya baca ya, ayat 13-nya. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi bertiup dari selatan. Mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Mereka membongkar sauh lalu berlayar dekat sekali menyusur pantai Kreta. Begitu Paulus memberikan pernyataan imannya, jangan berangkat sekarang berlayar karena kita akan rugi. Tapi pemimpin perwira itu lebih percaya nahkoda. Tidak seberapa lama berselang dari percakapan mereka, bertiuplah angin sepoi-sepoi, ayat 13. Angin sepoi-sepoi bertiup. Menurut persangkaan mereka, nahkoda dan awak kapal, bahkan perwira itu, ya jelas dikatakan di sini, mereka menyangka bahwa maksud mereka sudah tentu akan tercapai. Maksud apa? Maksudnya untuk berlayar meninggalkan Pulau Kreta itu akan lancar-lancar saja, baik-baik saja, tanpa hambatan. Itu persangkaan mereka. Karena apa? Angin sepoi-sepoi. Angin sepoi-sepoi sepertinya tidak ada bahaya. Mereka menyangka begitu. Tapi hati-hati dengan angin sepoi-sepoi yang kelihatannya menyegarkan, menyejukkan, memberikan harapan yang pasti.
yang cerah, yang enak, yang pokoknya pastilah bebas hambatan. Hati-hati dengan hal-hal yang sepertinya nyaman dan enak. Dalam situasi yang nampaknya nyaman, enak, baik-baik saja, kita perlu tetap pasang sinyal kita. Anten iman kita harus terpasang dengan baik. Dalam situasi sepoi-sepoi, aman, nyaman, anten iman kita harus tetap dipancarkan dicocokkan, dipadukan dengan sinyal yang dari Tuhan. Paulus merasakan bahwa angin sepoi-sepoi itu bukan pertanda baik, karena dia punya sinyal iman, anten iman, sinyalnya nyambung dengan pancaran sinyal dari Tuhan. Yang terjadi apa? Persangkaan, nahkoda, kru kapal, perwira itu salah. Ilmu mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka dalam berlaut salah. Tidak dalam waktu yang lama. Setelah mereka melepaskan jangkar, sahu itu jangkar. Jangkar itu apa? Sahu itu apa? Itu alat untuk supaya kapal itu bisa berlabuh, bisa tetap diam walaupun di tengah laut. Karena ada sahunya. Mereka mengangkat sahu supaya mereka bisa melanjutkan perjalanannya. Tapi apa yang terjadi? Ayat 14. Tetapi tidak berapa lama kemudian ilmu mereka, pengetahuan mereka, pengalaman mereka dalam berlaut dipatahkan oleh alam. Tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin apa? Sepoi? Angin apa? Badai. Angin badai. Tidak seberapa lama kemudian maka angin badai datang. Yang disebut sebagai angin timur laut. Ya, ingat ini. Dalam situasi yang nampaknya tenang, nyaman, pakai iman. Iman itu seperti anten kita untuk sinkron dengan sinyalnya Tuhan, kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Kalau Paulus memberikan peringatan seperti itu tadi, bahwa kalau kita akan nekat melaut, kita akan rugi muatan, kapal, bahkan nyawa kita. Tapi mereka tidak menggubris nasihat orang yang beriman, justru lebih mempercayai ilmu, pengalaman, pengetahuan mereka. Dan tidak dalam waktu lama patahkan semua ilmu mereka. Tidak seberapa lama angin badai datang. Dan itu selanjutnya kita baca dalam mulai 15 dan seterusnya. Wow, menakutkan. 14 hari mencekam. Yang saya pernah nyebrang aja waktu sering mondar-mandir ke Banyuwangi waktu sama GBT itu, saudara. Pernah sampai air itu naik, itu aja sudah banyak orang yang teriak-teriak ketakutan nyebut Tuhannya kok. Apalagi kapal mereka masih terlalu kuno. Jumlahnya penumpang cukup besar, 276 orang. Dengan peralatan keselamatan yang tidak memadai. Ya. Nyatakan iman di tengah-tengah situasi apapun. Walaupun tidak digubris oleh orang. Saudara bisa menyatakan imanmu di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tempat kerjamu, dengan teman-teman sekolahmu, teman-teman mahasiswa yang ada bersamamu, teman-teman sepergaulanmu, nyatakan imanmu di situ. Walaupun mereka tidak menggubrisnya.
Sehingga akibatnya apa? Akibatnya dalam ayat 15, karena mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan oleh Paulus. Mereka tidak menggubris. Mereka tidak mau menerima nasihat Paulus. Ayat 15 kita melihat di sana. Saya bacakan saja. Ya, supaya saudara bisa mengecek nanti di rumah dan sekarang juga bisa mengecek pelan-pelan. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja. Ya, angin baru datang loh, itu angin baru datang. Badai baru datang. Tapi mereka menyerah saja. Dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. 16, kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda. Dan di situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Karena terombang-ambing di tengah laut dengan ombak yang besar, angin badai, sekocinya itu rupanya jatuh. Dan berusaha mereka naikkan lagi. 17. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali. Dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung-apung saja. Terapung-apung bukan di atas air yang tenang, tapi terapung-apung dengan gelombang yang besar, angin badai yang menyerang kapal itu di tengah laut. Ya, coba sekarang sambil dibayangkan, yang sering nyebrang-nyebrang, ayo dibayangkan kalau ombaknya pas besar, ada takut enggak? Nah. 18. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Jelas ya? Kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Berarti dahsyat badainya. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Muatan kapal dibuang ke laut. Tujuannya apa? Supaya tidak memberati kapal lalu mereka tenggelam. Muatan kapal itu apa? Tentu macam-macam barang berharga dibuang. Ini sudah rugi toh? Belum terlampau lama mereka sudah rugi besar. Mungkin ada di antara mereka datang ke pulau-pulau itu belanja banyak, dinaikkan di kapal untuk bawa oleh-oleh, untuk macam-macam. Akhirnya harus dibuang ke tengah laut. Rugi besar mereka. 19, dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Loh, malah alat-alat kapal yang dibuang ini. Berarti ada alat-alat kapal tertentu, mungkin untuk naikkan nurunkan penumpang, mungkin untuk naikkan nurunkan barang, atau apa-apa alat kapal itu yang memang tidak banyak berfungsi dan hanya menjadi beban, dibuang. Apa tidak lebih bahaya nih alat kapal dibuang nih? Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Siang hari matahari tidak kelihatan, malam hari bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus menerus mengancam kami. Akhirnya, apa itu akhirnya? Ayat 19, 20. Putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Putuslah harapan kami untuk menyelamatkan diri sendiri. Kenapa sampai di sini mereka mengalami situasi pahit, sulit mencekam? Karena tidak mempercayai orang beriman. Karena mereka tidak mengandalkan iman. Mereka tidak percaya kuasa Tuhan. Peringatan dari Tuhan. Yang kedua, Paulus menyatakan imannya kepada mereka di dalam ayat 21 sampai 26. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara, 273 orang tidak seiman. Hanya 3 orang
Paulus dan 2 yang menyertai perjalanan Paulus sebagai tahanan. Itu yang percaya Tuhan Yesus. Paulus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, yang di atas tadi, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Kesukaran dan kerugian. Kesukaran, terombang-ambing tengah laut, tidak ada kepastian, dan kerugian apa? Waktu mereka. Kerugian apa lagi? Barang-barang dibuang ke tengah laut. 22, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Semua yang di kapal ini akan selamat karena engkau. Engkau siapa? Rasul Paulus yang beriman kepada Tuhan Yesus. Satu orang diselamatkan, seluruh keluarga diselamatkan. Satu orang percaya Yesus di kapal itu, Paulus dan 2 orang rekannya, maka seluruh isi kapal 273 orang itu selamat. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah. Luar biasa ya pernyataan iman Paulus, bahwa semuanya pasti. Semuanya pasti. Saudara kalau bersaksi bisa ngomong seyakin ini, pasti. Percaya Yesus pasti selamat. Bahwa semua pasti terjadi seperti yang dinyatakan kepadaku, namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Walaupun dalam situasi yang sangat sulit, sudah terlanjur terperangkap di tengah-tengah kesukaran besar seperti Paulus tadi, tetap harus berani menyatakan iman kepada siapa saja yang ada di sekeliling kita. Iman sejati harus disampaikan. Iman sejati akan berani menyatakan maksud dan tujuan Tuhan, rencana Tuhan kepada orang banyak. Iman sejati harus disaksikan, dinyatakan, diberitakan. Pernyataan iman ketiga dari Rasul Paulus, ayat 27 sampai 31. Malam yang ke-14 di tengah laut dalam situasi badai. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria, yang kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Anak-anak kapal berarti kru kapal. Mereka ahli dalam berlayar. Merasa. Jadi mereka punya ilmu, mereka punya pengetahuan, mereka punya pengalaman, mereka juga menggunakan perasaannya. Apa yang dirasakan oleh mereka? Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat dengan daratan. Menurut pengalaman mereka, menurut pengetahuan mereka, mereka sudah dekat dengan daratan. Tetapi apa yang terjadi? Ayat 28. Lalu mereka mengeluarkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. 20 depa taruhlah itu 20 meter. Dan karena takut
20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Loh, kok enggak bisa bagus? Biasanya kalau itu pantai yang landai sudah dekat dengan daratan, karena kan cuaca gelap, badai, matahari tidak nampak. Di hari yang ke-14 ini tetap mereka terombang-ambing. Jadi tidak bisa melihat daratan, mereka hanya bisa merasa. Begitu diukur dengan tali depa, 20 depa. Diukur lagi, loh kok berbeda lagi? Maka selanjutnya, dan karena takut ayat 29 bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang sauh di buritan, membuang jangkar supaya mereka tidak terombang-ambing, membentur karang seperti yang mereka duga. Kami sangat berharap mudah-mudahan hari lega siang. Ayat 30, akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat. Pernyataan iman yang ketiga dari Paulus. Jadi Paulus tidak ngomong itu karena karepnya sendiri, maunya sendiri, tetapi Tuhan yang ngasih tahu melalui kehidupan imannya yang terjaga bagus. Di hari yang ke-14, menurut keilmuan dan pengalaman mereka, mereka merasa sudah dekat dengan daratan, tetapi segera terpatahkan bahwa masih jauh dari daratan. Lalu mereka berusaha melarikan diri dengan menurunkan sekoci. Sekoci itu kan terbatas jumlahnya. Mereka mau menaiki sekoci itu lalu dinaiki sendiri-sendiri sesuai dengan kru kapal, menyelamatkan diri sendiri. Sementara penumpangnya lain dibiarin saja. Maksudnya mereka. Tapi Paulus tahu itu. Lalu menyatakan, kalau kalian meninggalkan kapal, kalian tidak akan selamat. Pernyataan iman orang yang memiliki iman yang sejati seperti Paulus. Bahaya bagi Paulus, dia bisa dibunuh loh. Karena apa? Di dalam kapal itu banyak tentara. Kalau yang mau melarikan diri itu prajurit-prajuritnya, prajurit bisa ngamuk, mereka jago perang, jago berkelahi. Tetapi bahaya yang mengancam Paulus pun diabaikan. Lalu dinyatakanlah kebenaran, kalau kalian melarikan diri, kalian tidak akan selamat. Pikirnya mereka berusaha menyelamatkan diri sendiri. Pikirnya. Tapi kan kembali ke kehendak Tuhan yang dinyatakan oleh Rasul Paulus. Kalau kalian menyatakan diri, kamu tidak selamat. Kalau kalian melarikan diri, kalian tidak selamat. Itu pernyataan iman ketiga dari Rasul Paulus. Lalu pernyataan iman selanjutnya. Di ayat 33 sampai 38. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nantikan saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. 14 hari loh, mereka tidak makan, lapar mereka. Dalam situasi yang mencekam, mana sempat mereka bikin roti, juru masaknya di kapal itu, tidak akan sempat. Semua takut, situasi mencekam. Bahkan mereka bukan hanya tidak makan, tapi mereka juga ketakutan kok. Tidak akan bisa makan, masak mereka. Karena itu aku menasihatkan kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan selai pun dari rambut kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti. Perhatikan ini, apa yang dilakukan Paulus.
Ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Ayat 37, jumlah kami semua yang ada di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Poinnya, lihat apa yang dilakukan Paulus. Paulus mengajak mereka makan karena mereka lapar dan ketakutan. Lalu bagaimana cara Paulus mengajak mereka makan? Paulus mengambil roti, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka. Paulus mengucap syukur, mengucapkan berkat kepada Tuhan, memecah-mecahkan roti itu, lalu memberikan kepada mereka. Apa yang dilakukan Paulus ini, saudara ingat apa? Ingat ketika Tuhan memberikan makan 5.000 orang lebih? Seperti itu kan? Berarti apa? Paulus menyatakan imannya bahwa kuasa Tuhan yang dahsyat itu akan terjadi, tergenapi untuk menyelamatkan mereka semua. Tapi bukan hanya kita teringat akan apa yang dilakukan oleh Yesus ketika memberi makan 5.000 lebih orang-orang yang datang kepada Yesus. Ketika Paulus mengambil roti, mengucapkan berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka, sehingga mereka makan, kita teringat dengan apa lagi, saudara? Saat perjamuan kudus. Perjamuan kudus pada zaman itu rotinya utuh besar, bukan seperti sekarang hosti, kecil-kecil lalu dibagi satu-satu. Kalau dulu besar, anggurnya pun ditaruh dalam tempat yang besar. Jadi rotinya itu dari besar dipecah, dicuil-cuil, dibagikan kepada orang-orang yang mengikuti perjamuan. Anggur perjamuan juga ditaruh di cawan yang gede. Dimulai dari pemimpin jemaat minum anggur, lalu bergilir semua sampai rata minum anggur perjamuan. Apa yang dilakukan oleh Paulus ini mengingatkan satu kepada mujizat Tuhan yang menyelamatkan, memberi mereka makan 5.000 orang lebih. Kuasa Tuhan yang dahsyat dinyatakan. Apa yang dilakukan oleh Paulus ketika mengajak mereka makan dan mempraktekkan, mencuil, memecah roti dan memberikan kepada mereka, itu mengingatkan kita kepada karya salib Yesus yang disimbolkan dengan perjamuan kudus. Perjamuan kudus, ketika kita mengambil bagian di dalam perjamuan kudus, roti melambangkan tubuh Kristus, anggur melambangkan darah Yesus. Itu mengakui bahwa Yesus sudah mati dan bangkit untuk menebus hidupku dari lumpur dosa. Itu yang dilakukan oleh Paulus kepada orang banyak. Walaupun mereka tentu tidak seiman, tidak percaya Tuhan, tetapi melalui sikap, tindakan Rasul Paulus ini yang menyatakan imannya kepada mereka, mengajak mereka mengingat kuasa Tuhan yang dahsyat, yang mampu menyelamatkan setiap orang yang percaya. Maka mereka turut serta apa yang dilakukan oleh Paulus. Dengan dijelaskan di sana. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu. Ada yang perlu digarisbawahi, kuatlah hati semua orang itu. Kalau sekedar Paulus memberikan makan kepada mereka, roti supaya dimakan, supaya kenyang, tidak perlu kalimat ini dituliskan. Harusnya ditulis, maka kenyanglah mereka dan kuat. Kan gitu. Maka kenyanglah mereka dan kuat setelah makan roti yang dibagikan oleh Paulus. Tidak ditulis begitu kok.
Ditulisnya bagaimana? Ayat 36. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jadi yang menguatkan mereka bukan makanan roti yang banyak yang mereka makan, tapi perkataan iman, pernyataan iman Paulus yang mengarahkan mereka untuk mengakui tubuh dan darah Yesus. Itu yang bisa menguatkan hati siapapun. Kalau sekedar mereka kenyang, mereka akan kuat fisiknya. Tapi bisa jadi hatinya lemah. Mereka belum makan saat itu, baru dibagikan oleh Rasul Paulus. Roti itu mereka belum makan. Tapi dikatakan ayat 36, maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Berarti hatinya kuat terlebih dulu setelah melihat dan mendengarkan apa yang disampaikan Paulus tentang kuasa Tuhan. Baru mereka makan roti itu. Saudara, maka setiap kali kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, selalu dikatakan firman Tuhan, ingatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadikan ini menjadi peringatan akan aku. Peringatan apanya? Apa yang harus kita ingat dalam perjamuan kudus? Pengorbanan Yesus. Tubuh dan darah Yesus yang sudah dikorbankan untuk pengampunan dosa. Maka kita berani menyatakan iman kita seperti Rasul Paulus. Walaupun dalam masa-masa yang sangat mencekam dan sulit. Penekanannya adalah karya Kristus yang sudah menebus kita dari lumpur dosa, yang disimbolkan dengan roti dan anggur. Maka ketika kita mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, percayalah, roti dan anggur menunjuk kepada tubuh dan darah Yesus sebagai tanda bukti kelunasan kita sudah diselamatkan. Maka kuatlah hati semua orang itu dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semuanya di situ 276 jiwa. Maka makan kenyang mereka. Maka setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Ya, setelah mereka makan kenyang, gandumnya baru dibuang. Berarti tidak ada lagi bahan makanan. Semua gandum sudah dibuang. Gandum itu berat kan, kayak gabah. Dibuang. Kok berani membuang gandum? Biasanya ini paling akhir. Harus tetap tersisa. Kan mereka tidak tahu sampai berapa lama mereka di kapal. Tetapi karena mempercayai pernyataan iman yang dinyatakan oleh Rasul Paulus, mereka percaya dan berani membuang gandum. Karena apa yang dinyatakan Tuhan melalui Rasul Paulus bahwa mereka tidak akan mati tetapi akan selamat semua tanpa kecuali, hanya kapal saja yang akan hancur, binasa. Pernyataan iman Rasul Paulus itu rupanya diterima oleh mereka, sehingga mereka membuang gandum, semuanya dibuang, bahan makanan semua dibuang. Dan lebih lanjut, berarti dari sini mereka percaya waktu penyelamatan sudah dekat. Waktu penyelamatan sudah dekat, mereka percaya itu. Sehingga dalam ayat 44b dikatakan dengan jelas, demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Mereka kapalnya kandas, lalu diterpa ombak yang besar dari belakang, lalu pecah kapal itu berkeping-keping. Pecahan-pecahan kapal itu untuk mereka bisa naik mengantar sampai di daratan,
di Pulau Malta, ayat 28, pasal 28. Di sana juga terjadi mujizat berikutnya. Mereka terdampar di Pulau Malta pada akhirnya. Dan dikatakan, ayat 44 bagian B pasal 27, mereka semua selamat naik ke darat. Benar firman Tuhan, pernyataan iman Rasul Paulus digenapi. Semua selamat, hanya kapal saja yang hancur, binasa. Saudara, kita lihat di sini. Iman yang menyelamatkan mereka semua itu dimulai dari satu orang yang bernama Rasul Paulus yang berani menyatakan imannya sampai 4 kali. Pernyataan pertama tidak digubris, tidak dianggap oleh mereka. Pernyataan kedua diikuti. Pernyataan ketiga diikuti sampai pernyataan keempat. Benar, Paulus menyatakan bahwa hanya Yesus yang sanggup menyelamatkan mereka. Benar, mereka pada akhirnya diselamatkan dari situasi yang mencekam 14 hari. Ada 3 poin yang penting di sini. Kenapa Paulus memiliki iman yang menyelamatkan sampai berani dinyatakan dalam masa-masa sulit dalam kehidupannya. Untuk menyatakan iman di tengah situasi yang begitu mencekam itu tidak mudah. Untuk menyatakan iman di tengah situasi yang mencekam itu tidak mudah. Hanya orang-orang yang memiliki iman yang sejati, iman yang menyelamatkan saja yang akan punya kekuatan menyatakan iman itu. Ada 3 hal yang dilakukan oleh Paulus. Kenapa sampai dia mengerti betul? Di pernyataan pertama tadi. Sewaktu mereka mau berangkat, pernyataan iman Paulus apa? Jangan berangkat, karena kita semua akan mendapati kesulitan, kesukaran, dan kerugian. Dan selanjutnya, ada 3 poin penting yang perlu kita lihat dari pribadi Paulus, sehingga Paulus memiliki iman yang menyelamatkan. Hal yang pertama, ayat 9. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, waktu puasa sudah lampau dan sudah berbahaya untuk melanjutkan pelayaran. Sebab itu Paulus memperingatkan mereka. Garis bawahi, waktu puasa sudah lewat. Waktu puasa ini sebenarnya menunjuk kepada korban pendamaian yang dirayakan oleh orang Israel sekitar bulan Oktober. Dalam hari raya pendamaian itu mereka membawa persembahan domba, lalu mereka meletakkan tangannya di atas kepala domba itu sebagai tanda apa? Semua dosanya sudah dipindahkan ke domba itu, domba jantan itu. Imam-imam menyucikan dirinya, para imam lalu melakukan prosesi pendamaian antara umat dengan Tuhan. Dengan disimbolkan bahwa semua dosa umat sudah dipindahkan ke domba itu. Dan mereka ketika mempersembahkan domba itu sambil berpuasa. Maka dikatakan waktu puasa sudah lewat. Dan Rasul Paulus sebagai orang Israel, dia juga rajin berpuasa. Bukan hanya sebagai orang Israel, dia rajin berpuasa. Karena dia pengikut Tuhan, Rasul yang dipilih Tuhan langsung setelah Yesus naik ke surga. Rasul Paulus juga menjaga kehidupan rohaninya dengan jalan berpuasa. Maka puasa bagi Paulus adalah untuk disiplin rohani, menjaga stabilitas kerohanian imannya juga. Maka penting di sini sebagai umat Tuhan di tempat ini, ayo bangun hidup kita
latih diri kita untuk disiplin rohani, salah satunya dengan berpuasa. Untuk apa? Belajar, mengasah kepekaan rohani kita. Tadi Paulus, sebelum situasi mencekam itu terjadi, mereka masih di pelabuhan. Paulus sudah mengingatkan, jangan pergi, jangan berlayar, tetap tinggal di kereta. Nasihat Paulus. Kenapa Paulus punya informasi seperti itu? Karena dia berpuasa, membangun hubungan dengan Tuhan. Ketika Paulus membangun hubungan dengan Tuhan melalui puasa, Tuhan memberitahukan kepada Paulus apa yang akan terjadi. Kita juga begitu. Ayo kita bangun iman kita, bangun rohani kita dengan melatih diri kita dengan disiplin rohani, salah satunya dengan cara berpuasa. Karena dengan berpuasa ini kita melatih kepekaan rohani kita untuk mengetahui manakah kehendak Tuhan, manakah yang baik, manakah yang benar. Melalui berpuasa, membangun hubungan dengan Tuhan. Ayo. Jangan pikir di masa-masa tenang kita tidak butuh puasa. Oh, nanti aja kalau aku pas tidak punya duit, nanti saja kalau aku ada masalah besar, nanti saja kalau aku menghadapi masa-masa sulit baru puasa. Jangan. Ayo kita latih kepekaan rohani kita melalui berpuasa seperti Paulus tetap berpuasa walaupun situasi aman-aman saja, walaupun situasi kelihatannya tenang-tenang. Tadi angin sepoi-sepoi yang mereka sangka menurut ilmu mereka, oh angin sepoi-sepoi tidak bahaya. Baru saja ayat 13 dikatakan angin-angin sepoi, mereka menyangka bahwa perlayaran mereka akan berhasil. Ayat 14 menyatakan tidak lama kemudian angin badai yang dahsyat datang. Maka di sini penting melatih disiplin rohani, salah satunya dengan puasa, untuk kita melatih kepekaan rohani kita mendengar suara Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua dari apa yang dilakukan oleh Paulus. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Artinya apa? Artinya Paulus bukan hanya rajin berpuasa, tapi Paulus juga rajin menyembah Tuhan. Rajin menyembah Tuhan, rajin berpuasa, rajin berdoa. Satu rangkaian kan, menyembah Tuhan dan berdoa itu satu rangkaian. Menyembah dan berdoa itu satu rangkaian. Tadi malam malaikat Tuhan berdiri di sisiku. Malaikat Allah, Allah yang aku sembah. Maka kita Mazmur berkali-kali menyatakan, pada waktu tengah malam aku menadahkan tanganku kepada Allah di tempat yang maha tinggi. Dan pada waktu pagi-pagi benar aku bangun, lalu menaikkan pujian mazmurku kepada Tuhan. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita tetap setia melatih kepekaan rohani kita? Satu, dengan berpuasa. Dua, dengan menyembah Tuhan. Apakah kita melatih kepekaan rohani kita setiap hari? Berpuasa yang pertama tadi, lalu menyembah Tuhan dan berdoa. Tadi malam malaikat Tuhan datang di sisiku, malaikat Allah yang aku sembah. Untuk apa? Menuntun, memimpin, memberikan petunjuk dalam segala situasi dan kondisi. Sekali lagi, jangan terjebak, jangan terkecoh dengan situasi yang kelihatannya nyaman. Karena dalam situasi yang nyaman seringkali ada bahaya besar yang tidak kita sadari. Seperti mereka semua. Mereka percaya dengan ilmunya angin sepoi-sepoi aman akan membawa mereka berlayar dengan selamat sampai tujuan. Tidak, dalam waktu sekejap ketika mereka tinggalkan pantai, mereka dihadang oleh badai yang besar. Poin yang ketiga, ayat 35. Sesudah berkata demikian, Paulus mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan.
setiap saat mengakui kuasa tubuh Kristus, kuasa pengorbanan Yesus. Akuilah Tuhan di setiap lakumu, maka engkau akan berhasil. Akuilah Tuhan di setiap lakumu. Apa yang dilakukan Paulus ini? Mengakui pengorbanan Yesus Kristus. Sehingga mereka melalui apa yang dilakukan oleh Paulus selamat sampai di tujuan. Walaupun mereka babak belur karena salah sendiri, tidak mengikuti anjuran Paulus. Mereka babak belur, mereka menghadapi situasi yang mencekam. Tapi setiap kali kita belajar seperti Paulus, mengakui pengorbanan Yesus, keselamatan dalam Yesus. 3 hal ini tadi, berpuasa, menyembah Tuhan dan berdoa, lalu mengakui tubuh Kristus, pengorbanan Yesus. Ini gambaran dari persekutuan yang kuat dengan Tuhan. Maka mari kita bangun persekutuan kita dengan Tuhan secara kuat di dalam puasa, di dalam doa, di dalam penyembahan, di dalam setiap gerak langkah kita. Akuilah Yesus dalam setiap laku kita, maka kita akan berhasil, beruntung dan selamat. Sampai kita kembali ke rumah Bapa. 3 hal ini penting untuk kita terapkan dalam hidup kita. Belajar dari iman Paulus. Paulus selalu memiliki disiplin rohani dalam hal puasa, dalam hal penyembahan, dalam hal persekutuan dengan Tuhan, mengakui tubuh Kristus. Dan itulah yang membuat dia peka mendengar suara Tuhan. Tahu rencana Tuhan. Apa yang akan terjadi sedetik kemudian, sejenak kemudian. Kita perlu ilmu, kita perlu pengetahuan, kita perlu pengalaman. Tapi yang jauh lebih penting adalah milikilah iman. Karena iman yang sejati itu akan menyelamatkan kita di dunia ini sampai kita dituntun dibawa ke kerajaan surga yang kekal. Minggu lalu kita belajar iman menjadi orang yang memiliki iman pemenang. Hari ini kita belajar iman yang menyelamatkan. Hidupmu diselamatkan di dunia ini sampai ke surga. Latih dirimu berpuasa, latih dirimu beribadah, terus asah kepekaan rohanimu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.